Liverpool ini cukup banyak ya yang saya suka sebenarnya. Tapi emang karena perjuangannya agak susah gitu. Hmm. Sepertinya Crown Band ini saya suka. Kembali bersama saya dengan Work From Hobby, dan pada kali ini Akurasi TV kembali lagi kedatangan sosok yang memang betul-betul mempunyai passion terhadap sesuatu hal. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang sepak bola, tentunya ada daya magisnya, yaitu jersey salah satunya. Saya akan menyambut sahabat saya langsung dari Jogja, dan betul-betul saya apresiasi karena betul-betul meluangkan waktunya untuk stay lebih lama di Jakarta. Mas Nanang, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Dika? Alhamdulillah. Terima Nanti kasih. ya terima kasih Mas ya. Udah ini kembali lagi, nanti ada cerita-cerita menarik ya kan, dengan jersey-jersey koleksi Mas Nanang, dan juga Mas Nanang juga ini nih gambarin dulu sih. Saya kalau gambar juga begini nih kalau sekolah. Selalu ada satu rumah, ada satu cerita pasti nantinya ya, yang sangat menarik. Nah, untuk pertama mungkin pertanyaannya sih sebenarnya dari sisi hobinya dulu nih. Kenapa sih tertarik koleksi jersey? Oke, ya. Kenapa jersey gitu kan? Namanya cowok ya, pasti suka bola gitu kan. Kayaknya cinta pertama anak cowok tuh bola ya, sebelum yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin bola pasti kita pakai jersey. Nah, itu emang sudah dari kecil kita suka main bola, ya harus pakai jersey lah gitu. Gitu. Mungkin gampangnya seperti itu, kenapa harus jersey. Jadi memang udah ngelihat banyak hal yang menarik ya kalau dari sisi jersey-nya ya, di luar sepak bolanya gitu. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin masalah memori dan kisah romantisme lah gitu ceritanya. Itu berawalnya, masih ingat nggak sih? Mulai itu dari kapan mengoleksi jersey? Oke. Kalau membeli atau dikasih jersey emang sudah dari kecil itu, walaupun jersey-nya masih ya dulu jersey pasar malam gitu. Dan klubnya pun masih beragam itu, belum fokus pada satu klub gitu kan. Ya mulai bisa kerja, bisa membeli sendiri, akhirnya kita hanya akan membeli kenangan masa kecil gitu kan. Kan anak cowok itu pasti akan tetap menjadi anak kecil gitu kan. Benar, apapun. Ya, apapun, mau diecast, mau apa kan, jersey. Akhirnya waktu sudah punya penghasilan bisa membeli jersey, wah kok enak ini gitu kan. Terus ternyata emang bertemu juga dengan orang-orang yang sehobi ya gitu kan. Orang-orang kayak ya masuk dalam komunitas ini, dan susah keluar kalau sudah masuk komunitas ya. Ya, dengan teman-teman semua. Kira-kira kapan tuh waktu punya jersey? Maksudnya walaupun itu dikasih ataupun beli? Kalau punya jersey, kita ngomongin original gitu aja ya. Nah, original sih pertama kali itu menang lelang sebenarnya. Menang lelang di Twitter waktu itu. Di Twitter ada lelang untuk Rohingya waktu itu, Mas. Lelang amal gitu kan. Jadi kan emang karena saya juga memperhatikan isu sosial gitu, saudara kita muslim gitu kan, akhirnya tergerak ini untuk membeli lagi jersey, karena dulu juga jersey-nya juga biasa lah, bukan original seperti itu. Pengen coba deh jersey original ini gitu, sekalian ngebit beramal, menang gitu. Insyaallah menang, dan emang ternyata takdirnya di situ, habis punya jersey original, loh kok bagus ternyata, beda sama yang waktu kecil nih. Apa tuh jersey yang waktu itu kalau tidak salah 2015 tuh Spanyol away. 2012. Masih ada itu jersey? Sudah kan? Sudah tidak ada. Gitu, terus ya dari itu mulai rajin ngebit di Twitter, habis itu pindah ke Facebook, dan akhirnya ya terkumpullah jersey beberapa helai ini. Beberapa helai. Beberapa ribu helai. Yang dibawa ini beberapa helai. Nah, tapi kalau misalnya ngobrolin tentang kalau saya pribadi juga sama sih, misalnya kalau ya memang fokus kepada salah satu tim ataupun negara gitu ya, kita kadang-kadang melihat makin banyak kadang-kadang kenangan, pasti itu menumbuhkan sesuatu hal yang menarik. Tetapi kadang-kadang sekilas juga ya udahlah warna ya kan. Tapi kalau buat Mas Nanang apa tuh kalau ngeliat jersey itu, nih keren nih gitu misalnya? Ya, selain itu tadi historinya, karena
kita pendukung Liverpool berarti Yeah. harus Liverpool. Nanti tinggal selingkuhannya apa. Kalau lihat ada jersey bagus, ada desain bagus, ya kita pelajari, biasanya kita beli Om. Nah, ini kan ada apa ya? Ada maksud risetnya juga sebenarnya. Wah, ini desain bagus nih. Gitu kan. Mungkin bisa diaplikasikan di desain. Nanti kita akan ngomongin komunitas ya, gitu kan, buat jersey komunitas itu bagus nih desainnya. Sebenarnya ada juga yang saya beli bukan Liverpool untuk ya di riset aja sebenarnya. Seperti ya banyak lah ada. Itu di riset itu benar-benar memang punya ada apa keinginan ceritanya unboxing ataupun memang pengen tahu tentang dalemannya jersey atau gimana sih sebenarnya? Pengen tahu sih sebenarnya, ya itu pengen tahu, wah ini desain ini bagus nih kalau misalnya nanti ya kita kan ATM kan, amati tiru modifikasi. Kita pelajari juga bahannya gitu kan. Ini bagus, atau mungkin perbedaannya antara nanti replika, player issue, kita kan ngomong banyak lah kalau jersey itu. Ada match issue, match worn gitu kan, banyak spesifikasinya. Oke. Gitu. Nah, kalau ngobrolin total jersey sekarang ada berapa banyak? Nggak terlalu banyak sebenarnya. Sekarang saya banyaknya malah untuk komunitas, misalnya satu tim itu saya belikan 11 original semua seperti itu. Tapi kalau itu kurang detail ceritanya karena saya udah tahu banget itu. Mas Nanang ini misalnya ada berapa Mas? Persija, PSS, apalagi yang di Persib ya? Banyak sih ya, banyaknya lokal sama timnas gitu. Nah, jadi kalau komunitasnya nanti cerita tentang komunitas saya dari Mas Nanang yang ya, create gitu. Maksudnya itu luar biasa kalau main itu topik dalam satu klub gitu misalnya, ya udah mau semuanya original Persija dibeliin 11-11-nya. Jadi banyak, lumayan. Kalau yang Kolibri mungkin 50-an sih. 50-an aja, cuman ya yang ada nilainya gitu kan. Jadi ketika ya sebenarnya investasi juga jersey gitu kan. Betul. Ketika butuh anak sekolah ya terpaksa. Terus saya malu disebut kolektor ya Om ya, karena ya jersey-nya tinggal segitu, apalagi pandemi kemarin kan, wah itu menghantam semua sektor, jadi ada beberapa Kolibri yang dilepas gitu kan. Oh, jadi memang Kolibri koleksi pribadi ya Mas Nanang tuh ya memang banyak hal ya manfaatnya ya, buat sebagai koleksi, sebagai bisnis ya. Tapi ya memang benar, karena memang di sini juga kita lihat sekarang komunitas ataupun hobi itu, bekerja dari hobi itu kan menyenangkan. Betul. Ya Hobi kan? Pekerjaan paling kan adalah hobi yang dibayar gitu. Nah itu kan, nah itu statement paling harus digarisbawahi. Mas, nanti sebelum ngobrol masalah kayak misalnya bisnis di jersey, tapi kita ngobrolin tetap masih di jersey. Jersey paling disukain? Ini agak susah ya. Nah, harus, tapi lokal apa Liverpool nih? Dua, lokal atau Liverpool. Karena emang Kalau lokal ya jelas dari apparel ini. Reds ya. Nah, saya mau nanya juga nanti yang Reds. Itu jersey nanti Mas Anang berarti nanti jelasin aja. Terus kalau Liverpool ini cukup banyak ya yang saya suka sebenarnya. Tapi emang karena perjuangannya agak susah gitu. Sepertinya Crown Band ini saya suka. Oke. Itu yang paling disukain ya. Nanti silakan dijelaskan juga. Karena di sini juga ada, saya nggak ngerti nih kok jersey kotor gini kok dibawa nih Mas. Lupa nih, dicuci. Tadi ada yang cerita itu kalau istri di rumah nggak tahu ceritanya. Nanti diceritain Mas ya. Yang paling sulit didapatkan? Jersey 1975. Mana ya? Ini Kevin Keegan. Oke. Sebenarnya ada yang belum saya dapatkan lagi. Sebenarnya ini ya, kuncinya dalam hobi itu kan sabar gitu kan. Sabar dalam mengoleksi, sabar ketika sudah dapat koleksi itu merawatnya gitu. Sabar juga dengan berteman dan mencari ilmu dari teman-teman lain gitu kan. Nah, ada satu jersey yang belum saya dapatkan, itu pengen dari dulu, tapi sengaja tidak saya dapatkan karena biar passion saya tetap terjaga gitu. Tetap pengen. Predatornya tetap harus liar. Apa tuh? Yang Hitachi dia matchworn yang Hitachi merah itu 1980 yang Liverpool. Biar ada semangat untuk banyak hal lah ya. Tapi emang belum dapat sih. Range-nya berapa tuh harganya kira-kira sekarang? Aduh, berapa ya? Kalau di CFS sih udah pasti. Iya, bisa 40-50 ya kan tuh. 40-50 juta tuh kan, makanya benar-benar ya wajar Kolibri menjadi sebuah intuisi yang nantinya akan bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya sekarang ngobrolin kembali lagi kalau di total investasi jersey, karena udah nyebut angka tadi. Range-nya ada berapa sekarang Mas? Atau enggak
pernah sampai dari awal sampai sekarang itu bisa buat beli apa? DP rumah kali. Nggak DP aja kayaknya, rumahnya udah jadi, saya yakin. Ya segitu kan, mungkin kalau satunya seharga Inmax ya tinggal dikali berapa helai. Nah, gila tuh. Tapi ini sudah approval ya dari sudah Aisyah. Menteri Keuangan. Istri sudah oke kan, Aisyah sama SNI. SNI sudah nanya istri kan. Sudah nanya istri, udah approval. Sudah. Waduh, itu biasanya soalnya kadang-kadang dari beberapa teman yang kita ngobrol ataupun yang pernah kita undang ke sini juga, ya udahlah kalau ditanya kadang-kadang selalu dimurahkan. Iya kan? Iya, betul. Nah, ngobrolin masalah sekarang tetap masih dibuat sebagian orang jersey yang sulit didapatkan tuh kan cenderung juga lebih jarang digunakan gitu, karena nilai historis dan lain-lain. Apakah ini juga buat Mas Nanang berlaku disimpan aja atau? Iya, kalau yang match one saya simpan aja karena kalau dipakai juga muka saya terlalu tua nanti kan. Ya, saya lebih suka yang ini, pakainya yang lokal-lokal sebenarnya lebih kayak gitu. Walaupun Liverpool ya yang sudah New Balance gitu kan, lebih enak juga kan di badan kalau kita ke mall pakai bahannya kemeringat gitu. Emang disimpan untuk kalau ini untuk investasi juga kan. Nah, rawatnya gimana sih Mas? Jersey ini kadang kan memang apalagi banyak cerita. Waktu itu kita pernah ngobrol juga sama salah satu penggiat dan pebisnis jersey. Menurut dia adalah, dan masuk akal, kualitas air di Indonesia itu tidak cukup baik gitu kan, dan cukup bermasalah jika jersey-nya warnanya putih atau pokoknya terang gitu. Apakah ini juga, ataukah ada tips nggak dari Mas Nanang juga untuk merawat yang selama ini, apalagi nilai historisnya banyak, tinggi? Betul. Emang ya selain itu juga kelembapan udara di Indonesia ya sangat nggak bersahabat mungkin ya dengan jersey ini. Kadang sponsornya rapuh sendiri, nggak diapa-apain ya. Iya, benar. Contohnya ya Reebok 2004 Liverpool juara Champion Istanbul itu cuma digantung aja, itu sponsornya hancur sendiri. Kalau nggak hancur, wah berarti ini bukan ori ini. Atau sponsornya udah di remake ini. Itu hancur sendiri. Memang kalau paling gampangnya emang di angin-anginin atau di dalam ruang AC gitu kan. That's why bahasa dijemur. Betul sekalian untuk itu gampang ya. Sulit gampang itu ya. Paling gampang itu dijemur. Sekalian buat sesi foto lah. Betul. Rutin dong berarti ngelakuin hal-hal perawatan jersey. Beberapa iya, karena emang tidak semua saya masukin ke lemari juga Om. Jadi emang biar terkena angin-angin gitu kan sebenarnya. Ya gitu aja sesempatnya waktu juga. Alhamdulillah juga sponsornya masih utuh gitu. Dan saya cenderung akhirnya tidak mengoleksi yang sponsornya rapuh gitu kan. Anda udah kapok juga. Kayaknya hampir semua orang yang punya, misalnya kita ngomongin Liverpool 2005, nggak mungkin kalau masih ada yang utuh Mas ya. Betul. Ya itu harus pasti sudah di remake gitu. Pasti ya. Sponsornya sudah buatan. Saya masih juga PR tuh, masih ada satu lagi yang belum di remake yang 2005. Nah, kalau misalnya sekarang kita bicara masalah dari sisi bisnis dari sisi jersey, karena Indonesia ini juga nomor satu misalnya yang cukup kita salut sekarang mungkin Liga 1 semualah, Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 gitu ya. Semuanya udah pakai produksi lokal gitu ya. Ini kita cukup salut ya. Beberapa tahun terakhir mungkin dulu kita benchmarknya selalu Thailand gitu ya. Nah, Mas Nanang juga salah satu juga behind the scene salah satu apparel jersey gitu di Jogja Mas ya? Di Jogja, di Bantul tempatnya ya. Nah, kenapa mulai akhirnya mencoba untuk masuk ke industri bisnis apparel? Yang pertama tentu saja tertarik dengan produknya gitu kan. Kita pertama kan konsumen gitu kan. Wah ini kok bagus, terus cari-cari ini dari mana? Ternyata teman main bola sendiri. Yang punya ternyata teman main bola sendiri. Akhirnya sering ngobrol, kita sering sharing emang. Dan kemarin karena Liga Indonesia sempat dihentikan karena pandemi itu, berarti kan kebutuhan untuk aparelnya kan terhenti gitu kan. Berarti kan memang terkena imbas dari tidak adanya kompetisi gitu kan. Dan tentunya tapi tetap harus cost-nya jalan terus gitu. Tapi nggak ada yang diproduksi gitu. Ngobrol-ngobrol ya udah saya diajak sebagai salah satu investor gitu di suatu aparel gitu kan. Ya sebut saja itu tadi dari Mantap. Ini sebelumnya launching sih. Reds. Ya, apakah gitu. Reds itu dari Liverpool? Bukan, dari Persiba kan
merah juga sebenarnya. Jadi Oh, Reds di situ. dari Persiba Bantul ya. Nah, karena saya Liverpool juga, wah Reds juga. Kok nyambung gitu ya. Nyambung gitu. Nah, mungkin nanti bisa diceritain kayak misalnya dari sisi uniknya ide-ide untuk membuat out of the box design gitu ya. Salah satunya ini Persikup ya, Mas ya. Ini Persikup. viral juga nih kemarin beberapa bulan terakhir. Kenapa memilih untuk mencoba untuk membuat desain yang agak nyeleneh lah istilahnya? Ya out of the box ya, emang sudah mulai pertama menggemparkan kan dari 2017 ya, kita dengan dari denim ini ya. Denim. Ini Persiba away 2017 yang pertama juga itu agak susah ya, karena Persiba itu away-nya biasanya kan putih, Mas. Oke. Nah, tiba-tiba biru itu yang ownernya ini pakai riset dulu, ternyata dulu Persiba itu tahun dulu pernah pakai biru gitu, jadi baru disetujui sama klubnya pakai denim ini, dan ternyata ya cukup fenomenal gitu kan, sampai dijual di CFS ya yang kita tahu. Iya. Dan ini juga menginspirasi yang lainnya juga untuk membuat jersey-jersey yang out of the box, tidak sesuai. Lalu kalau terkait Persikup itu, sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke Jogja gitu atau ke Kulon Progo, kita mau ke Bandara Baru gitu, kita akan melihat panorama itu, panorama gunung pegunungan, habis itu jalan-jalan, habis itu sawah, dan kenapa rumah satu itu seperti membeli kenangan masa kecil, itu saya bilang. Benar. Waktu itu saya pernah pakai gitu di depan anak saya, si abang itu, lah itu gambaran Gobang, bi gitu. Kayak rumahnya ya cuma satu soalnya di sini. Kayak gambaran masa kecil, dan memang keberanian dari ownernya ini yang ya sosok di balik jersey kerennya Reds itu, ownernya itu. Nanti mungkin bisa diundang ya. Boleh. Dengan kita udah pengen banget tuh. Nah, tanggapan dari klub selama ini Mas masalah jersey desain. Tapi saya yakin sih sebenarnya sekarang klub juga udah mulai melek ya. Udah mulai, dulu kan mungkin tidak cukup peduli dengan masalah desain, tapi sekarang biasanya kalau misalnya Mas Nanang berhubungan sama klub terhadap masalah desain, feedback mereka tuh seperti apa? Ya akhirnya nanti kan ke penjualan merchandise ya, kalau kita merchandise-nya banyak, terus pasti penghasilan klub juga semakin banyak ya. Betul. Kadang sekarang itu malah karena tidak ada supporter, klub nggak bisa jualan dari tiket dong. Untuk gaji pemainnya gimana, apalagi Reds ini kan di Liga 3 yang tentunya gajinya tidak mungkin selancar gitu kan, Liga 1, Liga 2 tentunya. Tanpa penjualan tiket, akhirnya yang jadi ujung tombaknya adalah penjualan merchandise gitu. Makanya emang habis-habisan di merchandise gitu kan, di jersey agar terjual banyak. Sekarang masih udah berapa klub Reds ini? Kalau Liga 3 ini kemarin 3 ya, Persikup, Naga Emas Asri di Tulungagung, sama Persiba Bantul. Yang dari misalnya pengetahuan Mas Nang juga ngelihat atau mengincar klub yang mau coba disponsorin juga dari sisi apa sih? Pertama tentu historis ya, karena sudah pernah belum bekerja sama atau belum. Kalau Persiba kan emang udah lama ya, kayak rumah dan marwahnya yang punya ownernya Reds itu kan fans Persiba, jadi beliau sangat senang, sangat cinta dengan Persiba gitu. Dan Persikup sudah pernah juga dulu bekerja sama dengan Reds, jadi oke, bisa masuk gitu. Makanya gitu sih, emang masih di Liga 3. Pengennya habis ini ya bisa ke luar negeri gitu. Waduh. Seri C atau Seri D mungkin. Tapi ada kepinginan juga naik lagi level Liga 2 atau bahkan Liga 1? Kayaknya belum. Kemarin sih kita ngobrol-ngobrol, memang ada yang nawarin malah dibawa ke Italia gitu. Dan memang ownernya sangat ya antusias gitu. Antusias ya. Walaupun juga nanti cuma di Liga Seri C, Seri D. Emang ini gimana ya? Tradisional gitu. Kayaknya belum, anti kemapanan lah. Nyari yang liga-liga bawah. Liga-liga bawah ya. Oh, kalau ke atas malah kemungkinan besar belum ya? Belum. Tapi ya tunggu aja, siapa tahu dari konten ini tiba-tiba kita nggak ada yang tahu ya. Kalau ngelihat asalkan semua cocok ya. Tapi Mas Anang ngelihatnya ke depan atau nggak saat ini udah melihat dari sisi potensi merchandising atau jersey di klub Indonesia itu masa depannya seperti apa? Sekarang melihat banyaknya komunitas jersey dan juga penghargaan terhadap
produk lokal tuh sangat bagus sekarang saya bilang gitu kan. Setuju. Apalagi aparel lokal juga semakin banyak berkembang dan juga wah unik-unik sebenarnya. Saya sekarang lebih suka ngoleksi lokal sebenarnya. Kalau boleh dibilang itu menarik ini, klubnya juga kadang wah ini apa naga Mas Asri misalnya. Wah nggak tahu ternyata dulu cuma SSB gitu. Tapi cuma SSB tapi desainnya wah udah nggak kalah sama Liga 1, Liga 2 gitu kan. Begitu juga klub Liga 1 juga bagus-bagus, Persija bagus gitu kan. Persija. Akhirnya termasuk untuk komunitas saya belinya juga jersey yang klub Liga 1 yang bagus-bagus gitu kan, menarik juga nih gitu. Mas, sampean juga punya menyebutnya apa? Jersey store atau apa ya? Showroom lah apa ya? Lor kali Mas. Lor kali. Waduh, saya belum punya kesempatan padahal pas ke Jogja udah berapa kali, tapi one day pengen bikin konten di sana Mas. Ya, insya Allah. Itu mulai dari kapan, bisa diceritain nggak Lor Kali Store ini? Oke. Ya dulu awalnya sih dari saya punya lelang gitu ya, lelang di Facebook gitu kan. Itu pertama dari kolektif saya foto-foto, saya pengen jual tapi nggak cuma dijual aja gitu kan. Modelnya di best offer ya, tawaran terbaik saya lepas gitu kan. Ternyata ketika saya jalan tuh 2017 awalnya 2017. Banyak yang pengen titip, Mas kalau titip bisa nggak sih? Jadi saya juga jualin tapi modelnya kayak gitu nih, modelnya di best offer nih. Oh ya boleh aja sini gitu kan. Akhirnya dikirim ke rumah, semakin lama, semakin banyak nih, satu kamar nggak cukup gitu. Dan saya sendiri yang moto-motoin, wah encok juga. Dan detailnya segala macam untuk di-upload di Facebook gitu kan, harus sedetail mungkin. Ya udah kita butuh saya butuh tempat ya macam gudang sebenarnya gitu kan, untuk ya ada karyawan yang bantu di situ, ada staff yang bantu. Karena pegel juga ya. Pegel bener. Encok yang gitu, dan belum lagi macam-macam lah gitu. Akhirnya ya udah kita 2019 itu ada satu toko namanya Lor Kali itu di Selokan Mataram yang dekat sentra Godek gitu. Nah, di situ silakan mengunjungi. Itu udah kita hire, itu ada 3 orang buat bantu di situ. Termasuk nanti buat teman-teman mau datang, misalnya situ ada replika benchnya Liverpool ya. Bisa buat foto-foto juga, foto-foto. Ada trofinya juga kok. Ada. Jadi mulainya dari situ, dari bisnis pribadi yang iseng-iseng di rumah itu ternyata berkembang sampai sejauh itu. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah sekarang. Tapi semuanya masih mix ya, maksudnya nggak fokus kepada luar ataupun lokal, semuanya ada. Semua bisa. Klub rival juga boleh masuk sih. Nah, tadi sempat diobrolin sedikit tentang best offer. Akhirnya kita mengenal karena saya waktu pernah main bola juga, fun football, ada 2 orang, 3 orang ngobrol, terus akhirnya ngobrolin tentang masalah markiver gitu kan. Nah, mereka mau cari jersey ataupun apa gitu. Nah, saya dengar, wah ternyata seorang King Salmon ternyata terkenal udah bukan di komunitas Liverpool atau di markivernya. Mereka bilang ya kalau coba cari barang atau segala macamnya bisa di sana. Itu apa tuh markiver, Mas? Bisa diceritain nggak? Nah, ya tadi sempat saya ceritain dikit ya. Markiver sebenarnya namanya kenapa markiver itu, mari kita best offer sebenarnya. Mari kita best offer. Jadi markiver gitu kan, markiver. Dan itu memang boleh dibilang lelang, boleh dibilang best offer, tapi banyaknya adalah best offer gitu kan. Best offer, dan ketika tawaran cocok akan dilepas gitu sama penitipnya, banyaknya gitu. Udah pernah menang nggak ya, Mas? Saya udah pernah menang lelang, tapi pakai joki. Joki. Dan sekarang melambung tinggi harganya, untung menangnya dulu ya, Mas. Gitu ya, melambung tinggi sekarang ya. Waduh, berapa tuh rate-nya? Rare sekarang ya 5.000 lah mungkin. 5.000-an ya. Plus dapat bonus waktu dikirim pas udah ada kurma, bapia kurma. Nah, terus lanjut, Mas. Oke. Akhirnya itu markiver itu tadi ya, tadi sebuah akun pribadi saya, di wall pribadi saya gitu, menjual dan melelang gitu kan. Jadi si original apapun itu dari titipan teman-teman. Jadi ada ya sebenarnya ketika kita butuh uang itu akhirnya jersey bisa menjadi solusi cepat gitu. Daripada kredit kan bisa cepat jual koleksinya, dapat uang nanti beli lagi gitu. Sebenarnya membantu teman-teman yang ingin mendapatkan ya fresh money dalam waktu cepat gitu kan, dititipkan jersinya, nanti jersinya saya lelang, tidak sampai lama nunggunya, uang sudah bisa dinikmati teman-teman. eBay versi konvensional masih. Tapi apakah punya keinginan menjadikan sebuah teknologi nantinya? Kan udah kepikiran berarti ya. Wah, menarik nih. Nah, terus menjelma juga akhirnya menjadi fun football, ya kan.
keliling, udah berapa stadion dikunjungi oleh Mas Nanang dan tim Fun Football nih? Alhamdulillah. Kemarin baru dari Indoleague Arena ya, Nah, SCTI Tangerang. Sebelumnya ya GBK, naik hajinya anak Fun Football. Sebelumnya JIS juga. Iya. Nah, mungkin tahun depan mau nyebrang pulau, Mas. Singapura? Nyebrang pulau dulu deh. Oh, nyebrang pulau. Ada Jakabaring sudah inceran itu. Jakabaring udah inceran ya. Oke. Nah, kalau misalnya tertarik untuk lebih lanjut juga bisa follow Mas Nanang Ahmad di Facebook, di Instagram gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya ngobrolin kembali lagi dari sisi jersey untuk lokal, tapi kita bicara sekarang momentumnya lagi AFF nih. Timnas saat kita lagi melangsungkan tag ini semalam baru menang lawan Laos, ya kan? Bicara masalah jersey, tapi kita dari sudut pandang Mas Nanang, jersey terbaik Timnas versi seorang King Salmon. Terbaik. Kemarin sempat main di rumahnya kolektor Timnas gitu kan. Mas Dimas gitu kan. Wah, bagus ternyata Timnas itu. Tinggal di Jogja juga. Mas Dimas Wiher ya. Beliau dosen di UGM dan juga kolektor Timnas. Wow. Saya sempat pegang macan Austinya Persija di situ. Punya masterpiece banyak ya. Akhirnya saya juga suka salah satu jersey Indonesia Ghazali. Itu mungkin dulu nggak ada harganya kali. Sekarang kok, wah rare ini ternyata. Saya pernah pegang itu. Kayaknya selain itu juga AFF 2010 juga bagus. Dan si Timnas Ghazali itu pernah udah ada di studio Akurasi TV. Wah, yang mana ini? Saya boleh pegang lagi. Yang bawa seorang masterpiece juga gitu ya. Tak kira ditinggal di sini. Nggak boleh. Kalau beliau sukanya gitu. Kalau ke tempat saya pasti ngambil sesuatu. Gitu ya, masih ada aja yang dibawa ya. Aduh, benar-benar luar biasa teman kita Mas Iman itu. Jadi memang, tapi kita udah pernah lihat detailnya juga tuh. Itu jadi paling top ya. Saya pikir itu karena emang nggak ada banyak, tidak diproduksi banyak, jadi rare gitu. Saya lebih suka rare-nya daripada kesukaan saya gitu. Saya lebih di atasnya lebih itu rare baru favorit atau senangan saya gitu. Karena kalau cerita-ceritanya akhirnya juga dulu ya orang simple aja gitu mau beli jersey gitu kan, mau bikin jersey terutama buat timnas gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang tadi yang baik-baik, yang bagus-bagus, ada nggak memori nggak mengenakan tentang jersey? Ada, pasti ada. Apa tuh? Ya, ketipuan bilang ada. Kita beli di eBay juga ada beberapa kan, datangnya wah bukan ori, ternyata ya sudah nggak apa-apa. Atau mungkin barangnya hilang di jalan juga ada. Sempat hilang di jalan juga sempat, ada ya? Yang ini sempat 1 tahun hilang. Wah. Saya sampai lupa ini. Ternyata saya beli di eBay, habis itu pakai forwarder kan, ada shipping dulu di sana, tempat untuk transit, ketika dikirim salah alamat ternyata Mas. Jadi 1 tahun tuh katanya nggak ada barang kok, kata tempatnya sana. Oh ya udahlah, saya ikhlaskan. Ternyata begitu Juli itu datang nih. Mendadak datang. Loh, ini paket apa? Wah, saya udah lupa belinya sama. Gitu. Wah, padahal nilainya udah pasti tinggi. Iya. Sempat hilang 1 tahun. 1 tahun ini saya hilang. Tapi alhamdulillah masih rezeki saya. Iya. Ada juga yang belum rezeki juga, pasti ada lah gitu, pahit manisnya di dunia jersey. Hambatannya apa sih? Challenge-nya apa sih kalau misalnya mau datengin dari luar negeri? Kita nggak tahu detailnya ya kadang ya, masih di foto itu kan beda sama kalau di Indonesia mungkin gampang ya, ketika nggak sama di retor gitu gampang, di luar negeri akhirnya agak repot juga gini gitu kan gitu. Banyaknya itu apa sama pajak masuk ya. Saya mau bikin itu nggak enak. Nggak, soalnya harus mengetahui bahwa ini kan sebenarnya termasuk dari ekonomi kreatif sih, ya kan? Itu challenge banget karena nilainya udah bahkan bisa lebih dari 100% harga jersey gitu kan. Punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa tinggal di Indonesia untuk masalah hobi ini. Nah, sekarang pelajaran dari mengoleksi jersey nih, pelajaran hidup apa yang bisa diambil nih? Beneran nih pertanyaan loh. Iya, yang penting jelas kesabaran seperti saya bilang tadi kan. Karena dalam mengoleksi itu yang penting adalah kesabaran, sabar dalam mencari, kita menunggu. Mungkin udah ada barangnya, pemiliknya sukar dirembuk, atau ada barangnya uang kita nggak cocok. Tapi kadang ada yang datang sendiri ketika
kita nggak butuh itu datang sendiri gitu, yang harganya misalnya 10 cuman datang cuman 2 juta. Kadang itu ada gimana ya? Ya namanya hidup kan seperti tanah itu pasti ada pulungnya sendiri-sendiri kan. Iya, iya, iya. Ada ketika kita nyari bener-bener nggak ketemu, kita santai ada datang gitu. Pelajaran hidupnya kalau saya adalah kesabaran ya. Sabar disayang Tuhan. Dari jersey aja udah paling dapat tuh ya Iya. makna itu. Kesabaran itu. Yang kedua adalah kebahagiaan ya, karena kita mengoleksikan untuk kebahagiaan kita. Nah, benar. kita sudah sampai kalau kita koleksi sendiri, yang bahagia kita sendiri dong gitu. Makanya saya pengen ketika saya berbahagia, teman-teman juga berbahagia. Ini akhirnya ada beberapa yang saya jualin buat tadi kita untuk komunitas itu, kita bagikan kepada teman-teman pakai jersey original, di foto bagus ya, pemain pada bahagia semua. Saya lebih berbahagia itu daripada saya punya jersey sendiri. Keren banget nih. Karena kemarin juga sempat waktu di GBK main, Mas Nanang nih juga akhirnya jersey yang apa namanya Liverpool yang catur tuh, itu bawanya juga nggak cuma satu. Kalau biasanya orang satu, nah ini diklasin bahkan dipakai keringetan gitu kan. Luar biasa, itu amalan yang luar biasa sih. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum nanti masuk segmen kedua, Mas Nanang mau jelasin masih ada jersey mana yang paling ditunggu dan diincar sampai saat ini? Itu tadi Mas. Oh udah, itu aja udah. Hitachi itu. Itu saya di Indonesia ada yang punya, cuman memang itu tadi kan kesabaran kan, beliau belum melepaskan ya sudah. Oh udah ada yang punya? Ada. Oke. Itu masih. Tapi nggak apa-apa sih, sengaja saya tidak membeli kan itu tadi menjaga passion ya. Jadi tetap pengen punya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kita kalau udah punya, kalau udah punya semua, udah di titik puncak, mau ngapain lagi gitu kan. Ya hilangin semangat gitu. Pertanyaan terakhir lagi, satu lagi nih. Oke. Punya jersey MU nggak sih? Kalau titipan banyak. Titipan ya, tapi kalau sendiri nggak ya. Dulu pernah kalau beli buat toko, kadang buat stok. Oh iya. Akhirnya gimana ya? Akhirnya jadi lebur sih ketika kita udah ngomongin bukan fans berat itu, masa kita kan fans layar kaca itu. Kadang akhirnya lebur dengan teman-teman komunitas lain dan pecinta lain, ya akhirnya nggak apa-apa. Saya pikir bukan sebuah dosa besar gitu. Gitu. Mas Nanang, terima kasih sekali ngobrol-ngobrolnya, cerita banyak cerita menarik ya. Maksudnya apapun passionnya yang kita benar-benar nikmati itu adalah memang perjalanannya, journey-nya itu pasti banyak yang bisa kita ambil. Setelah ini nanti Mas Nanang akan menerangkan jersey-jersey historis. Tetapi sekali lagi sukses buat semuanya. Amin. Hati-hati kembali ke Jogja. Iya. Ya kan, masih terus sering memberikan banyak manfaat juga buat teman-teman komunitas yang lain. Doakan, sama-sama berdoa. Thank you Mas ya. Terima kasih, suwun. Ya.